Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih membahas surah At-Tariq, dan sedikit kita mengulas apa yang sudah kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Innahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ala raj'ihi, mengembalikan penciptaan manusia, laqadir, sungguh maha mampu. Yauma tubla as-sarair, di hari yang seluruh rahasia-rahasia akan ditampakkan. Fama lahu, maka tidak ada bagi dia pada hari itu min quwwatin wala nasir, kekuatan ataupun penolong. Kenapa? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalimat innahu ala raj'ihi laqadir, banyak penafsiran para ulama. Di antaranya adalah ada yang mentafsirkan bahwa Allah sanggup mengembalikan sperma yang sudah keluar masuk kembali, karena sebelumnya bicara soal penciptaan manusia. Ada juga Allah subhanahu wa ta'ala sanggup mengembalikan manusia yang tumbuh dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, dibalikan dari tua ke dewasa, dari dewasa ke remaja, dari remaja ke anak-anak, dan begitu seterusnya. Tapi pendapat yang banyak dikuatkan ahli tafsir, maksudnya innahu ala wajhihi laqadir, di sini Allah maha mampu untuk membangkitkan kembali kita setelah kematian kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana Allah mudah menciptakan kita, maka Allah juga mudah membangkitkan kita. Kemudian Allah mengatakan yauma tubla as-sarair, pada hari itu seluruh rahasia-rahasia akan ditampakkan. Apa maksud rahasia-rahasia di sini? Sebagian ulama tafsir seperti Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat manusia itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang biasa ibadah di dunia dengan yang tidak biasa ibadah di dunia. Karena ada yang mentafsirkan sarair di sini artinya adalah salat, puasa, wudu, dan mandi jenazah. 4 perkara ini disebut sarair: salat, puasa, wudu, dan mandi jenazah. Jadi nanti pada hari kiamat manusia itu akan diuji, suruh salat, suruh puasa, disuruh berwudu, dan disuruh mandi. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan salat, puasa, mandi, dan juga berwudu, ya tentu gampang saja dia mempraktikannya, karena sudah terbiasa melakukan di dunia. Tapi bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan itu, tentu akan kesulitan. Disitulah tampak siapa yang ahli ibadah, siapa yang bukan ahli ibadah. Makanya Allah mengatakan yauma tublas sarair, pada hari itu sarair akan ditampakkan.
Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya sarair adalah seluruh perbuatan manusia yang disembunyikan di dunia. Boleh jadi ketika kita melakukan kemaksiatan orang tidak tahu, apalagi maksiat hati. Kita dendam, kita dengki, kita benci, kita hasad, dan begitu seterusnya. Terkadang kita tidak tahu, tapi nanti pada hari kiamat terbongkar semuanya. Baik amalan badan yang kita sembunyikan atau amalan hati yang kita tutupi, semua akan disingkap. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka bagi dia pada hari itu tidak akan memiliki kekuatan dan juga penolong. Sebagian ahli tafsir mengatakan kekuatan di sini artinya al-ashir, keluarga. Jadi pada hari kiamat tidak ada satupun keluarga yang akan menolong kita. Mungkin di dunia ada keluarga yang sulit kita bantu, tapi di akhirat jangankan lagi membantu keluarga, keluarga sendiri tidak bantu kita. Kita tidak punya kekuatan. Karena nanti pada hari kiamat, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, kata Allah. Semua manusia itu datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Artinya mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, dan penolong artinya orang-orang yang ketika di dunia mereka memiliki kekuatan. Mungkin pengusaha, mungkin penguasa, mungkin pengacara, dan begitu seterusnya. Maka di hari kiamat itu semua tidak mungkin datang kepada kita untuk menolong kita. Bahkan lawyernya saja butuh lawyer, karena memang tidak ada yang bisa menolong siapapun kecuali diri mereka sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat lagi harta dan anak-anak, dan yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan kalian pun lahir sendiri. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sedikit lebarkan faedah ayat ini. Ayat ini atau 3 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keimanan kita kepada hari akhir. Dan saya sudah sering katakan kepada antum bahwa rukun beriman dengan hari akhir itu ada 5. Pertama, beriman dengan adanya kematian. Kita harus yakin bahwa kita akan mati. Kemudian yang kedua, adanya kehidupan setelah kematian. Pertama dimulai dari alam barzakh, alam kubur. Di situ ada fitnah kubur, di situ ada azab kubur, di situ ada nikmat kubur, di situ ada dhaqtatul qabri, impitan kuburan, dan segala macam peristiwa yang ada dalam kuburan. Kemudian yang ketiga, kita beriman dengan hari kebangkitan, bahwa ada hari di mana semua manusia akan dibangkitkan. Itulah Allah katakan innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh manusia sungguh Allah membangkitkan manusia itu maha mampu. Kemudian yang keempat, kita harus yakin di sana ada hisab, ada hari perhitungan. Semua amal kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, di sana ada al-jaza, balasan. Imma orang itu masuk ke dalam surga atau imma masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini disebut arkan, rukun-rukun beriman dengan hari akhir. Yang pertama, kita harus yakin adanya kematian.
Ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir ayat 37 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Penduduk neraka itu akan berteriak-teriak dalam neraka itu. Apa teriakan mereka? Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang dulu kami lalai melakukannya. Jadi mereka meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke bumi, dan mereka janji akan bertobat, akan melakukan amalan yang saleh. Tetapi apakah Allah kabulkan? Mustahil Allah kabulkan. Justru Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umur? Bukankah kami telah berikan usia yang panjang kepadamu untuk berfikir? Dan telah datang kepada kalian nadhir, peringatan. Wa ja'akumun nadhir. Tetapi apa yang kalian lakukan? Kalian tidak memanfaatkan umur yang kukasih dan kalian tidak sambut peringatan itu. Maka Allah katakan, fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Sekarang rasakan. Sekarang rasakan oleh kalian, dan bagi orang zalim itu satu penolong pun tidak ada. Itulah yang dikatakan tadi, fama lahum min quwwatin wala nasir. Mereka tidak punya kekuatan, bahkan penolong pun tidak. Para ulama tafsir mengatakan, ketika bicara soal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, bukankah aku telah berikan usia yang panjang kepada? Berapa usia yang dimaksud dalam ayat ini? Ada dua penafsiran para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Masruq, seorang ahli tafsir, juga mengatakan, idza balagha ahadukum arba'ina sanatan falyakhudh hidrahu min Allah. Artinya kalimat awalam nu'ammirkum itu artinya usia 40 tahun. Apabila salah seorang di antara kalian memiliki usia 40 tahun, maka bersiap-siaplah kalian menghadap Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, dan ini disebutkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkara adalah qala sittuna sanatan, maksudnya 60 tahun. Jadi ada yang mentafsirkan 40 tahun, ada yang mentafsirkan 60 tahun. Inilah usia rentan-rentannya orang, di mana orang itu kalau mendapatkan hidayah di usia-usia ini maka akan memuluskan perjalanan hidupnya. Tapi kalau tidak dapat taufik maka akan menyulitkan perjalanan hidupnya. Usia 40 dan juga 60 tahun. Karena ada hadis begini, teman. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Kata Nabi SAW, Allah sudah tidak memberikan uzur. Artinya Allah sudah cabut uzur dia, nggak ada alasan lain. Apabila orang itu sudah diakhirkan usianya sampai 60 tahun, berarti tidak ada hujah lagi bagi dia di hadapan Allah. Kalau di usia 60 tahun kok tidak bertobat, ini kan bahaya ya. Artinya kalau kita memahami hadis ini, berarti di bawah 60 tahun itu masih ada alasan. Tapi kalau di usia 60 tahun kok tidak bertobat, itu tidak ada alasan bagi dia. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, a'mar ummati baina sittin ila sab'in.
bahwa usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Artinya umur 60 tahun itu sudah disebut di situ. Kalau di antara antum ada yang 60 tahun, berarti sisanya tinggal 10 tahun saja. Karena sudah lewat kepada antum ini 50 tahun lebih. Pertanyaannya, selama punya usia dari 15 tahun kalau laki-laki balik, kalau perempuan 9 tahun, artinya sudah diberikan taklif hukum untuk beribadah. Kemudian sampai usia 50 sampai 60 tahun kok tidak dimanfaatkan usia yang panjang itu. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan Allah tidak akan mengambil uzurnya lagi. Allah tidak akan mengambil uzurnya lagi. Orang seperti ini sudah tidak punya uzur lagi. Kalau seandainya berusia 60 tahun kok tidak berubah, memang ini tua-tua keladi. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika dia memberikan catatan kepada hadis ini, maka sudah selayaknya, kata beliau, di usia 60 tahun itu sudah qata'a udhrahu, sudah terputus uzurnya amam Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sampai kemudian tidak bertobat dan masih bergelimang di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, berarti apa? Siap-siap saja tempat duduknya di neraka. Ada sebuah hadis, tetapi sayang hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Kalau seandainya hadis ini sahih, ya tentu mengkhawatirkan sekali. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah berikan usia kepada kita itu 40 tahun, bukan 60 tahun, 40 tahun. Walam yaghlib, dan tidak mengalahkan khairuhu syarrahu, kebaikan yang dia lakukan kepada keburukannya, falyatabawa maq'adahu minan nar, tinggal pilih tempat duduknya di neraka. Tapi sayang hadis ini dhaif, lemah. Coba kalau seandainya sahih kan ngeri. Ya. Siapa yang diberikan usia 40 tahun kok kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, siap-siap aja diantar bang ini ke neraka. Tetapi bagi kita okelah hadis ini lemah. Tapi kalau kita melihat maknanya, sahih maknanya. Karena di usia 40 tahun itu, apalagi 60 tahun, sering saya ulang-ulang kepada antum, nikmat Allah itu kan hampir semuanya sudah rampung ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat itu sudah hampir sempurna. Karena di usia-usia 40 sampai 60 tahun itu rata-rata sudah punya pasangan, punya istri, kemudian punya anak, kemudian sebagian mereka punya cucu, sebagian mereka punya pekerjaan, sudah punya rumah, sudah punya kawan banyak, dan begitu seterusnya. Artinya Allah hanya menuntut syukurnya dia kepada Allah, itu saja. Lah para ulama tafsir ketika memberikan alasan kenapa di usia 40 sampai 60 tahun itu kalau tidak bertobat kok rasanya kebangetan gitu ya bahasa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan waja'akumun nadhir, karena telah datang kepada kalian nadhir. Nadhir itu artinya peringatan. Apa yang dimaksud peringatan di sini? Ada 6 tafsir para ulama yang dimaksud peringatan ini. Kenapa kok usia 40 tahun sampai 60 tahun itu dibidik dalam ayat ini? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang pertama, kata ulama, karena telah datang kepada dia nadhir peringatan. Satu, diutusnya Nabi SAW. Nabi diutus kepada dia. Dan Allah katakan, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami sudah mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, dan juga sebagai dai yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan izinnya, dan sebagai penerang dan pelita bagi umatnya. Dan alhamdulillah Nabi sudah diutus.
Nabi sudah diutus kepada kita dan dialah Nabi akhir zaman, sehingga tidak ada alasan setelah datangnya Nabi, diutusnya Nabi kepada kita, kok kita tidak memanfaatkan usia kita. Ini satu. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Maksud peringatan itu artinya Al-Quran. Alhamdulillah, Quran sekarang dimudahkan, di mana-mana ada Quran. Di rumah ada Quran, di masjid ada Quran, di handphone antum pun ada Quran. Ada aplikasinya. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk memperbanyak ibadah, karena Quran sebagai petunjuk kita sudah ada di tengah-tengah kita. Apa alasan kita tidak memanfaatkan waktu? Ya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, Sinnul arba'in wa qila sitti. Yang dimaksud peringatan itu adalah usia 40 atau usia 60. Kenapa usia 40 sampai 60 tahun dijadikan peringatan? Karena Nabi sudah mengatakan dari awal, tadi saya sebutkan hadisnya, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Artinya kalau antum punya usia 60 tahun, 40 tahun sekarang, berarti sisanya kan 30 tahun. Artinya 30 tahun, 40, 50, 60, 70. Berarti sisanya 30 tahun. Lebih banyak mana yang lewat atau yang belum antum lewati? Lebih banyak yang lewat, 40 tahun. Yang belum kita lewati 30 tahun dari itu. Artinya separuh lebih sudah kita lewati umur kita. Kalau di usia memang kita Allah berikan 70 tahun. Nah kalau di bawah itu, Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya sering saya berikan logika sama antum. Ketika antum di bawah usia 40 tahun, 20, 15 gitu ya, kita makan itu kadang-kadang nggak pernah terpikir kan, apapun antum bisa makan. Lihat anak-anak usia 15-20 tahun itu makan apa saja mereka tidak akan takut ya. Tapi kalau antum usianya sudah 40 tahun ke atas, itu sudah dibatasi makannya kan. Makan daging aja nggak boleh banyak-banyak, kolesterol gitu ya. Makan pecel nggak boleh banyak-banyak, asam urat. Makan pagi-pagi ngeteh, gulanya banyak-banyak, takut gula, udah mulai dibatasi. Ya. Dari sini saja sudah diperingatan tuh bahwa usia-usia 40 tahun ke atas itu sudah komplikasi, guys. Udah macam-macam penyakit kan? Sehingga dibatasi. Ya. Atau mungkin logika sederhana lah. Kalau seandainya antum punya uang 100 juta, mungkin antum bisa belanja apapun tanpa berpikir karena banyak duit. Tapi kalau sisa uang antum tinggal 1 juta, Bapak, tentu antum akan berpikir uang 1 juta ini kok dibelanjakan ini itu sembarangan, habis. Artinya apa? Semakin sedikit uang itu semakin berpikir cara membelanjakannya. Ya, tetapi kalau masih banyak duitnya itu gak pikir antum mau belanja apa saja. Ambil TV, ambil kulkas, ambil AC, ambil apa, rumah pun antum beli. Tapi kalau tinggal sedikit, antum berpikir, tuh makan aja susah. Maknanya apa? Ketika usia kita ini makin sedikit, seperti uang itu, tentu dalam membelanjakannya pun berpikir ulang kan? Ketika usia kita sedikit kan berpikir ulang kalau kita gunakan waktu kita ini untuk maksiat gitu maksudnya. Di waktu kita tinggal sedikit, masa kita gunakan lagi berhura-hura? Tentu kita akan cerdas memilih amalan-amalan yang bermanfaat karena waktu kita ini sedikit masalahnya. Nah inilah juga yang ketiga bahwa yang dimaksud nadir di sini artinya usia 40 sampai 60 tahun. Kemudian yang keempat, maksudnya waja'akumun nadir, telah datang peringatan kepada kalian, artinya as-sayyib. As-sayyib, sayyib ini artinya uban. Uban di kepala. Makanya ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, Nabi Yakub alaihi salam, kemudian Yakub mengatakan, kenapa engkau tidak datang membawa alamat kepadaku wahai malakul maut? Kata malaikat maut, sudah aku berikan alamat kepadamu. Salah satunya malaikat maut mengingatkan soal rambut kepala Yakub itu.
bukankah rambutmu sudah beruban setelah sebelumnya rambutmu hitam? Ya. Jadi dari sini bahwa uban ini juga salah satu tanda-tanda apa? Dekatnya kita dengan kematian. Makanya para ulama salaf seperti Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, dia mengatakan asyayyibu nadhirul maut. Uban di kepala itu peringatan akan dekatnya kematian. Kemudian juga dikatakan Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, ra'a Ayyas ibn Qatadati sya'ratan bayda, ra'a Iyas ibnu Qatadah sya'ratan bayda fi lihyatihi. Kata Ibnu Qutaibah menceritakan tentang Iyas ibn Qatadah. Jadi Iyas ini satu hari dia ngaca, rupanya nampaklah ada beberapa helai di atas kepalanya rambut uban. Faqala, maka dia mengatakan, aral mauta yatlubuni, aku sudah melihat kematian sedang mengincar aku, katanya. Jadi antum kalau ngaca banyak ubannya, ini malaikat maut nyari-nyari, itu maksudnya. Ya, itu malaikat maut tadi nyari-nyari, jangan di belakang rumah pula. Jadi begitulah masalah. Kemudian Qais bin Asim rahimahullahu taala, dia mengatakan asyayyibu khitamul maniyah. Ingat bahwa uban itu bisa menghancurkan angan-angan. Tidak bisa lagi panjang-panjang angan-angan, karena dekat lagi mau mati. Masalahnya apa yang mau diangan-angan? Apa mau mati? Dan yang lain mengatakan bahwa asyayyibu awal marahilil maut. Justru rambut putih itu awal tingkatan orang itu sudah dekat ajalnya. Maka penafsiran yang keempat, maksudnya nadhir di sini artinya rambut yang beruban. Ya. Kemudian yang kelima, penafsiran para ulama mengatakan al-musibatu, banyaknya musibah. Karena biasanya usia 40 tahun sampai 60 tahun itu sudah terlampau banyak, bahasa kitanya makan garam, makan asam garam kan. Sudah macam-macam musibah dilewati. Biasanya begitu, apalagi kalau sudah 60 tahun kan dah macam-macam tuh musibah yang dilakukan dan dilewati sama dia. Kalau anak-anak muda ya lah, kena musibah langsung stres gitu ya, tak bisa menghadapi musibah. Tapi kalau orang tua sudah banyak musibah terlewatkan kepada dia. Artinya apa? Tinggal menunggu kematiannya saja. Ini juga yang kelima penafsiran para ulama ketika mentafsirkan kalimat nadhir. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, mautul aqarib. Telah datang peringatan kepada kalian, maksudnya dengan melihat di sekeliling kita keluarga kita yang justru mati sebelum kita. Entah paman kita meninggal dunia, bibi kita gitu ya, atau saudara kita, atau tetangga kita, atau orang-orang terdekat kita yang tahun kemarin masih ngopi, masih ngobrol, masih ngeteh dengan kita, tahun ini pula sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah harusnya dengan banyaknya kematian orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai dari kita ini banyak meninggalkan dan mendahulukan kita dari segala kematian, harusnya itu jadi peringatan bahwa kita pun akan sama menyusul mereka. Itulah Allah mengingatkan di sini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah aku berikan usia yang panjang kepada, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60, dan telah datang peringatan kepada kalian. Datang Nabi, datang Quran, datang uban, datang musibah, datang kematian-kematian di sekitar kamu. Kok enggak juga kalian bertobat? Gitu maksudnya. Kematianmu sudah dekat itu. Harusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah makanya kenapa kemudian kalau kita lihat para ulama salaf, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai mengatakan Abdullah bin Mas'ud ini dalam sebuah perkataan yang sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah memiliki penyesalan yang dalam, kata Ibnu Mas'ud,
dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya 1 hari dalam hidupku, amalanku tidak bertambah sementara usiaku makin berkurang. Itulah penyesalan para ulama salaf. Jadi kalau 1 hari saja, kata Abdullah bin Mas'ud, itu lewat kepada dia, kok amalannya tidak bertambah sementara usianya masih kurang, itu Ibnu Mas'ud itu sangat menyesal dengan penyesalan yang dalam itu. Kenapa demikian? Karena urusan dunia itu bisalah kita cari. Umpamanya hari ini ada peluang antum akan dapat 10 juta umpamanya. Tiba-tiba gagal. Bisa kita cari besok 10 juta. Kalau urusan dunia bisa kita cari. Oke lah, kemarin kita gagal dapat uang 5 juta. Hari ini atau besok, bulan depan, tahun depan masih bisa kita dapat yang 5-10 juta. Tapi kalau amal soleh tidak bisa. Kalau seandainya hari kemarin kita luput dari pahala sholat, luput dari pahala puasa, luput dari pahala macam-macam lah, maka itu tidak mungkin dikejar karena itu sudah berlalu. Kalaupun seandainya kita kemudian mengambil amalan itu, ya amalan yang baru, tidak mungkin dikejar lagi amalan yang sudah lewat. Makanya dari sini kenapa para ulama salaf mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu kita, terutama di usia-usia senja, di usia-usia 60, di usia-usia 50, di usia-usia 40, itu sudah OTW. Hati-hati ya, termasuk yang ngomong juga sudah di atas kepala 4 nih kan. Ini juga sudah OTW juga, harus ada penggantinya di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka inilah ayat yang saya katakan innahu ala raj'ihi laqadir. Ingat, kita ini akan mati dan kita akan dibangkitkan. Maka usia-usia senja sudah terpikirlah untuk persiapan. Sebab kalau di usia 40, 50 sampai 60 tahun kok tak ada tanda-tanda dia mau berubah, ikhwan, naudzubillah, berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti memang hatinya keras. Makanya ketika saya jelaskan kepada antum 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya apa? Syaikhun zani, orang tua yang sudah renta kok masih suka berzina. Ya, orang tua yang sudah renta, usianya sudah di atas 60 tahun, mungkin sudah mendekati ajalnya 70 tahun, kok masih pula dia berzina. Makanya kenapa dosanya lipat gandakan? Karena tidak ada pendorong orang yang sudah tua renta itu berzina. Apa pendorongnya? Syahwat pun tak ada, tenaga pun sudah kurang, kan? Mau zina pula kan gitu. Pendorongnya nggak ada. Kalau anak muda iyalah kan gitu. Makanya kemudian dosanya dikali lipatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti pendorong zinahnya orang tua renta itu karena buruknya akhlak dia. Memang kebiasaan zina seperti ini. Itu namanya su'ul muru'ah. Memang buruk tabiatnya. Dan orang seperti ini susah dapat taufik. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, dia mengatakan kalau usia itu sudah di atas 40 tahun itu harusnya banyak-banyak dulu di masjid gitu. Itu kata beliau, harus banyak dulu di masjid. Ya, terutama 60 tahun ke atas itu sudahlah, jangan terpikir macam-macam. Kadang-kadang kita ini kasihan juga ya, usia-usia 60 tahun itu kadang-kadang anak pula tak tahu diri, kurang beradab sama orang tuanya, disuruh merawat cucunya, kan ada, kan kurang ajar anak kayak gitu. Cucunya suruh merawat neneknya, disuruh merawat kakeknya. Harusnya kita anak yang soleh dan soleha itu janganlah disibukkan orang tua kita itu dengan cucu kita, sesayang apapun mereka. Bagaimanapun kita dan anak kita itu tidak akan bisa menolong orang tua kita. Sekarang kakek, nenek sayang dengan cucu kita, dihabiskan waktu-waktunya untuk merawat cucu kita. Pertanyaannya, apakah cucu kita bisa menyelamatkan kakek kita kalau masuk neraka? Kan tidak. Mereka itu punya kesempatan sedikit, mereka akan mati. Harusnya anak yang baik itu arahkanlah kakek neneknya itu, suruh banyak berzikir, banyak bertasbih, tinggal di masjid, hadir majelis taklim. Enggak usah lagi disuguhkan dengan perkara-perkara keluarga.
Karena mereka itu usianya tinggal sedikit kan ini. Ya, sudah tinggal sedikit, ibadahnya sedikit, disibukkan pula dengan cucu-cucunya. Ini kan kurang ajar, nggak punya adab anaknya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama bahwa di antara arkan yaumul qiyamah adalah beriman dengan adanya kematian. Dan kematian itu tadi ya sudah dijelaskan bahwa usia umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Maka hati-hati kalau sudah usia 40 sampai 70 tahun itu. Apalagi ada ayat yang mengatakan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana orang tua, maksudnya terutama ibulah yang melahirkan kita. Bagaimana ibu itu ketika mengandung kita lemah di atas kelemahan dan begitu seterusnya. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hatta idza balagha arba'ina sanatan, sehingga apabila seseorang itu sudah sampai usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan dia? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya. Di sini Allah mengatakan, ya Rabb, berilah kepadaku kekuatan agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat. Allah ingatkan tuh usia 40 tahun tuh sampai ke atas supaya memperbanyak syukur nikmat. Makanya saya katakan, saya berulang-ulang, usia 40 tahun itu sudah matang-matangnya. Biasanya usia 40 tahun ke atas itu bergaul kurang dia. Kalau usia 30 ke bawah itu senang-senang bergaul dia. Kalau perlu punya geng, ya kan? Kalau usia di atas 40 tahun tidak mau geng-gengan dia. Maunya nyari duit, kumpulin duit, maksiat sendiri-sendiri, jalan sendiri, tidak perlu bawa istri. Usia-usia tua itu udah malas dia. Mau gabung-gabung malas dia. Sebab kalau gabung takut uangnya dipinjam. Makanya nggak mau dekat-dekat. Ya habis pinjam kawan katanya. Jadi usia-usia 40 tahun itu disuruh bersyukur. Apa sih rukun syukur itu? Mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, belanjakan nikmat itu di jalan Allah. Jadi usia yang sudah sampai 40 tahun itu gunakanlah di jalan Allah. Harta yang diperoleh itu gunakan di jalan Allah. Waktu yang diperoleh gunakan, dan waktu yang sisa dari tenaga kita itu gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kalau sudah 40 tahun, apalagi kalau sudah 60 tahun. Tadi saya katakan di awal mukadimah, tidak ada uzur bagi umur 60 tahun kok tidak bertobat. Enggak ada uzur lagi begitu. A'dzarallah, kata Rasul. Allah tidak kasih uzur sama sekali. Sehingga kalau dia tidak bertobat dipastikan masuk neraka, gitu maksudnya. Ya. Masyaallah muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini faedah dari kalimat innahu ala raj'ihi laqadir. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mewafatkan kita, maka Allah sanggup untuk menghidupkan kita kembali. Allah sanggup menghidupkan kita kembali di alam barzakh atau kelak di hari adanya kebangkitan pada hari kiamat. Kita akan menyebutkan beberapa kisah yang menunjukkan Allah itu sanggup menghidupkan manusia setelah kematiannya. Kisah yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal kisah Nabi Ibrahim pada Al-Baqarah ayat 260. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Jadi Ibrahim ingin mengatakan, tolong ya Rabb, perlihatkan kekuasaanmu, macam mana kau caranya menghidupkan orang yang sudah mati. Maka kemudian Allah mengatakan, awalam tu'min, belum yakinkah kau Ibrahim? Kata Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi, tidak ya Rabb, aku yakin, cuman supaya hatiku tenang aja lah. Akhirnya Allah mengatakan, fa'ud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Sekarang gini saja, ambil 4 binatang unggas,
entah ayam, entah mentok, entah burung, entah apalah, pokoknya binatang-binatang unggas. Kau potong-potong, ya sayapnya kau sendirikan, kakinya kau sendirikan, lehernya kau sendirikan, pokoknya potong-potong sebanyak mungkin. Kemudian campakkanlah masing-masing badannya di beberapa gunung yang terpisah. Akhirnya oleh Ibrahim dilakukan. Setelah dilakukan, apa kata Allah? Fad'uhunna ilaika. Sekarang kau panggillah 4 unggas yang sudah kau potong-potong, yang sudah kau letakkan di gunung-gunung itu. Panggil lagi sekarang. Ya'tinaka sa'ya, maka mereka akan datang kepadamu dengan segera. Betul, ketika Ibrahim memanggil mereka, tubuh-tubuh yang terpisah itu tiba-tiba menyatu kembali. Yang tadinya di gunung sini melesat ke gunung sini, yang tadi gunung sini melesat ke gunung sini. Akhirnya kemudian betul-betul kembali kepada semula sebelum disembelih. Akhirnya terbang menuju Ibrahim. Dari sini Allah katakan, wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat bagaimana Allah sanggup menghidupkan burung atau binatang unggas yang sudah dicacah sampai kecil-kecil dan diletakkan di gunung-gunung. Kalau ini Allah sanggup, berarti Allah juga sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Ini satu kisah. Yang kedua, disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Kisah pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu sambar halilintar dan mereka mati sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kalian kembali sesudah kematian kalian supaya kalian bersyukur. Jadi di zaman Nabi Musa itu kan, awalnya gini, Nabi Musa ini merasa sedih ketika Samiri menyesatkan hampir 70.000 Bani Israel menyembah patung anak sapi yang dibentuk Samiri. Jadi Musa ini sedih, kok bisa gitu ya. Dia sudah mendidik mereka mulai dari Mesir sampai kemudian di tanah perjanjian, kok tidak kokoh akidahnya. Sehingga akhirnya Musa ini ingin mentarbiyah kembali dengan cara apa? Mengajak yang 70 orang pilihan ini untuk mengambil Taurat, memperdengarkan suara Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka diajaklah 70 orang. Ketika kemudian sampai di Bukit Saida, maka Musa pun berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang 70 orang itu pilihan mendengar. Tapi mereka enggak yakin kalau itu Tuhan. Sehingga kemudian mereka ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, ya, kami tidak ingin hanya sekedar mendengar saja. Kami ingin melihat wajah Rabb-Mu dengan 2 kepala kami gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa mereka tidak mendengar Allah, tidak mendengar suara Allah, tidak. Cuma mereka hanya dikasih tahu ini loh kalam Allah Taurat. Tetapi kemudian mereka mengatakan, ya Musa, kami tidak perlu Taurat ini gitu. Kami perlu berhadapan dengan Tuhan, biar kami lihat dengan kedua mata kami. Apa yang terjadi? Allah kirim halilintar membunuh 70 orang pilihan ini. Musa sedihlah karena mereka orang-orang pilihan masalah. Kalaupun Musa mengambil orang pilihan lagi kan harus mengkader balik. Makanya Musa mengatakan, ya Allah, kenapa kau wafatkan mereka? Akhirnya pun Allah mengatakan, baik Musa, aku akan hidupkan kembali mereka. Akhirnya Allah kembalikan mereka hidup dan mereka persis seperti sebelum disabar petir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan orang yang sudah mati di zaman peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Ini yang kedua. Yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 49. Peristiwa di zaman Nabi Isa alaihi salam. Allah mengatakan, inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum inni akhluqu lakum minat tini ka hayati tayri fa'anfuhu fihi fayakunu tayran bi'idnillah. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat Nabi Isa adalah dia bisa membuat burung, umpamanya antum ambil tanah liat di kual-kual lah kan itu, akhirnya jadilah bentuk burung. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hidupkan tuh patung burung itu, ditiupkan dulu kemudian terbang. Ya, lihat bagaimana Allah bisa menghidupkan dari kematian kan?
Bahkan mukjizatnya Nabi Isa sendiri adalah mampu menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang keempat disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Masih ingat ketika saya bercerita tentang kisah Nabi Hazkiel ketika ribuan Bani Israel terkena taun. Akhirnya yang selamat ini mereka ke atas bukit menyelamatkan sampai taun berhenti. Ketika merasa taun itu sudah berhenti, mereka balik lagi ke kampung itu. Kemudian rupanya diserang taun kedua kali, banyak lagi mati. Yang selamat mengungsi lagi ke gunung. Rupanya sampai di gunung sudah dihadang malakul maut. Akhirnya mereka pun mati. Tidak mati kena taun, mati kena takdir kematian. Itulah yang disebut dengan al-hadaru la yamna'ul qadar, bahwa menghindar dari kematian tidak bisa mencegah takdir kematian. Dari sini Allah katakan, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut kematian. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Tiba-tiba Allah katakan, matilah kalian semua, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi ketika kemudian mereka dicabut nyawanya semua oleh malakul maut, bukan karena tahu, lewatlah di situ Nabi Hazkiel. Ketika melihat kaumnya semua di mana-mana mati, yang satu mati karena tahu, yang satu mati karena takdir. Jadi Nabi Hazkiel berdoa kepada Allah, kesian gitu. Enggak ada punya umat, Nabi dan umatnya mati semua. Akhirnya berdoa agar Allah menghidupkan mereka. Akhirnya mereka dihidupkan kembali. Ya. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang telah mati selama 100 tahun yang disebut dengan Uzair. Ya, Nabi Uzair itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, baca sendirilah ya, 259. Kemudian yang keenam peristiwa Ashabul Kahfi, ma'ruf, yang ditidurkan 300 tahun lebih, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 25 dan seterusnya. Intinya bahwa dari kisah-kisah ini bisa kita petik bahwa innahu ala raj'ihi laqadir. Allah itu sanggup untuk membangkitkan dari kematiannya, dan Allah sanggup untuk membongkar setiap rahasia yang kita sembunyikan, dan Allah sanggup, manusia tidak sanggup untuk meminta pertolongan kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara kajian kita di malam hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.